لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bab globalisasi dan masyarakat digital. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep globalisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. 2. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan fenomena masyarakat digital dan perkembangannya. 3. Peserta didik diharapkan mampu melakukan penelitian sederhana guna menganalisis sikap masyarakat terhadap fenomena globalisasi dan masyarakat digital. Pengertian globalisasi, yaitu sebuah proses ketika dunia menjadi saling terhubung, saling bergantung, dan saling terikat satu sama lain dalam banyak hal, seolah-olah batas-batas antar negara itu hilang. Bayangkan dunia ini sebagai sebuah desa yang besar. Dalam hal berkomunikasi, kita bisa berbicara atau mengirim pesan ke orang di belahan dunia lain dalam hitungan detik menggunakan internet atau telepon. Dalam hal bepergian, orang, barang, dan uang bisa bergerak lebih cepat dan mudah melintasi batas negara dengan menggunakan pesawat terbang atau kapal. Dalam hal budaya, kita bisa menonton film dari Korea, mendengarkan musik dari Amerika, atau mencoba makanan dari Jepang tanpa harus ke sana. Begitu juga budaya Indonesia bisa dikenal di luar negeri. Dalam hal ekonomi, perusahaan bisa menjual produknya ke banyak negara. Jika ada terjadi pada ekonomi satu negara, misalnya krisis, maka akan bisa memengaruhi ekonomi negara lainnya. Yang intinya, bahwa globalisasi membuat semua orang di dunia ini lebih dekat dan terkait satu sama lain dalam hal ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Globalisasi juga sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi. Internasionalisasi, yaitu proses di mana suatu kegiatan, perusahaan, atau organisasi mulai meluas dan melibatkan lebih dari satu negara atau bekerja sama dengan negara lain. Liberalisasi, yaitu proses pengurangan atau penghapusan hambatan dan batasan yang dibuat oleh pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan. Tujuannya agar terjadi persaingan yang lebih bebas dan terbuka. Westernisasi, yaitu proses di mana suatu negara atau masyarakat mengadopsi, mengambil dan meniru, budaya, gaya hidup, mode, atau nilai-nilai dari negara-negara barat. Deteritorialisasi, yaitu proses di mana makna dan pentingnya batas-batas wilayah, teritori, suatu negara menjadi kabur atau berkurang. Ini terjadi karena teknologi komunikasi dan transportasi modern yang memungkinkan informasi, uang, atau bahkan kegiatan sosial melintasi batas tanpa halangan. Pandangan para tokoh tentang globalisasi. Menurut Selosoe Marjan, globalisasi adalah proses terbentuknya sebuah sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat di seluruh dunia, yang tujuannya untuk mengikuti kaidah-kaidah atau aturan tertentu yang sama. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah proses di mana hubungan sosial di seluruh dunia menjadi lebih erat, menghubungkan satu tempat lokal dengan tempat lain yang jauh dan menyebabkan dampak timbal balik. Pandangan para tokoh tentang globalisasi. Menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah proses sosial yang menyebabkan pentingnya batas-batas wilayah geografis berkurang, hilang, dan membuat keadaan sosial budaya di seluruh dunia menjadi satu atau universal, mendunia. Menurut Mansur Fakih, globalisasi adalah proses kemajuan pesat peran pasar, ekonomi bebas, investasi global, dan penyebaran luas paham kapitalisme. Teori globalisasi. 1. Modernisasi. Teori ini percaya bahwa semua negara akan mengikuti jalur perkembangan yang sama, dari tradisional menuju modern. Globalisasi dilihat sebagai hal yang baik karena membantu negara miskin tradisional untuk meniru dan mengikuti pola negara maju, seperti Amerika dan Eropa, agar ikut menjadi modern dan makmur.
Kedua, ketergantungan. Menurut teori ini, globalisasi tidak membuat semua negara maju, malah menciptakan kesenjangan abadi. Dunia dibagi menjadi negara inti, pusat, yang kaya mengambil sumber daya, dan negara pinggiran, periferal, yang miskin memberi sumber daya. Dan globalisasi hanya membuat negara miskin terus bergantung pada negara kaya. Ketiga, sistem dunia. Menurut teori ini, sistem ekonomi dunia yang dibagi menjadi 3 zona, inti, negara maju, pinggiran, negara miskin, dan semi-pinggiran, negara berkembang yang berada di tengah dan bisa naik atau turun. Negara-negara ini saling berhubungan, dan pergerakan mereka di sistem ini menentukan nasibnya. Keempat, neoliberalisme. Teori ini fokus pada ekonomi, bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mencapai kemakmuran global. Globalisasi didorong oleh penghapusan batas-batas perdagangan, liberalisasi, agar perusahaan dan modal bisa bergerak bebas. Kelima, transformasionalisme. Teori ini melihat globalisasi sebagai kekuatan yang sangat kuat yang mengubah segala sesuatu, politik, budaya, dan ekonomi, di dunia, bukan sekadar kelanjutan dari masa lalu. Globalisasi mengubah kekuatan dan kedaulatan negara, tapi tidak menghilangkannya. Batas negara berubah dan beradaptasi dengan kondisi global. Karakteristik globalisasi menurut Cohn dan Kennedy. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Globalisasi membuat kita merasakan bahwa jarak dan waktu seolah-olah hilang. Berkat teknologi komunikasi seperti internet dan video call, kita bisa langsung berbicara dengan orang di negara lain atau mendapatkan berita langsung dari negara yang berbeda. Contoh, dulu, mengirim surat ke luar negeri butuh waktu berminggu-minggu. Sekarang, mengirim email atau pesan instan hanya butuh waktu hitungan detik. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. 2. Peningkatan interaksi kultural, budaya. Globalisasi membuat budaya antar negara saling bertemu dan memengaruhi satu sama lain dengan sangat cepat. Pertukaran budaya, gaya hidup, atau ideologi menjadi sangat mudah melalui media massa, film, musik, dan internet. Contoh, kita bisa dengan mudah menonton drama Korea, mengikuti tren fashion dari Eropa, atau mencoba makanan dari negara lain, meskipun kita ada di Indonesia. 3. Ketergantungan tinggi antar negara, interdependensi. Negara-negara di dunia tidak bisa berdiri sendiri dan sangat bergantung satu sama lain, terutama di bidang ekonomi. Apa yang terjadi di satu negara bisa langsung memengaruhi negara lain. Jika terjadi krisis ekonomi di Amerika, dampaknya bisa dirasakan juga di Indonesia, misalnya nilai tukar rupiah yang melemah. Contoh, perusahaan besar membuat smartphone di Amerika, perancangan, suku cadangnya dari Jepang dan Korea, dirakit di Cina, dan dijual ke seluruh dunia. Semua negara saling bergantung dalam proses ini untuk tujuan besar. Keempat, meningkatnya masalah bersama, isu global. Globalisasi menyebabkan munculnya masalah-masalah yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia, bukan hanya satu negara saja. Karena dunia saling terhubung, masalah lingkungan, kesehatan, atau kejahatan tidak bisa diatasi sendirian. Contoh, pemanasan global, perubahan iklim, pandemi penyakit, COVID-19, atau terorisme adalah masalah yang harus diselesaikan melalui kerja sama banyak negara. Faktor pendorong globalisasi. 1. Kemudahan transportasi. Penemuan pesawat terbang, kapal kontainer raksasa, dan kereta cepat membuat perpindahan orang dan barang antar negara menjadi sangat cepat, mudah, dan murah. Hal ini mendukung perdagangan global dan pariwisata berkembang. 2. Perkembangan teknologi dan komunikasi. Penemuan internet, telepon pintar, dan media sosial membuat kita bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dari belahan dunia manapun dalam hitungan detik, real time. Ini mempercepat penyebaran ide, budaya, dan pengetahuan. 3. Ekonomi terbuka.
Terjadilah perdagangan-perdagangan global antar negara yang sangat mudah melakukan jual beli sumber daya alam. 4. Banyaknya kerjasama internasional. Memudahkan suatu negara melakukan ekspor-impor barang. Dampak globalisasi. Di bidang ekonomi. Dampak positif. Kita bisa membeli dan menjual barang dari negara mana saja, sehingga pilihan makin banyak. Persaingan membuat harga barang jadi lebih terjangkau. Dampak negatif. Produk lokal atau UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, bisa kalah saing dengan produk impor yang lebih murah. Ini bisa memunculkan kesenjangan antara pengusaha besar, global, dan pengusaha kecil, lokal. Di bidang politik. Dampak positif. Negara-negara jadi lebih sering bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Adanya keterbukaan informasi juga mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan, terbuka, dan demokratis. Dampak negatif. Keputusan suatu negara seringkali harus mengikuti aturan yang dibuat oleh lembaga internasional, seperti PBB atau WTO, sehingga kedaulatan negara seolah-olah terpotong. Di bidang lingkungan. Dampak positif. Kesadaran akan masalah lingkungan, seperti pemanasan global, menjadi isu dunia yang harus diatasi bersama. Teknologi ramah lingkungan dari negara maju bisa disebarkan ke negara lain. Dampak negatif. Perusahaan multinasional bisa saja memindahkan pabrik ke negara berkembang yang aturannya longgar, menyebabkan kerusakan lingkungan di sana. Polusi udara dari satu negara bisa terbawa angin ke negara tetangga. Di bidang sosial dan budaya. Dampak positif. Kita jadi tahu banyak hal tentang budaya lain. Ini bisa meningkatkan rasa ingin tahu, menghargai perbedaan, dan menerima nilai-nilai universal yang baik, seperti HAM. Dampak negatif. Budaya asing, terutama dari Barat, masuk dengan sangat kuat dan cepat, sehingga bisa membuat kita melupakan tradisi, nilai, dan budaya lokal sendiri. Di bidang sosial. Dampak positif. Aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien berkat teknologi. Dampak negatif. Orang cenderung menjadi lebih fokus pada diri sendiri, individualis, dan kurang peduli pada lingkungan sekitar. Selain itu, kejahatan seperti penipuan online, cybercrime, bisa dilakukan dari negara yang berbeda. Perkembangan masyarakat digital. Masyarakat digital adalah sekelompok orang yang aktivitas kesehariannya, cara berinteraksi, dan rutinitasnya sangat bergantung pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital, serta membentuk jaringan sosial berbasis informasi. Perkembangan masyarakat digital ini membuka peluang besar dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, namun juga menghadirkan tantangan seperti ketidakmerataan akses, literasi digital, dan ancaman kejahatan siber. Ciri-ciri masyarakat digital. 1. Ketergantungan dan penggunaan teknologi digital. 2. Kebutuhan informasi yang tinggi. 3. Perubahan pola interaksi sosial. 4. Keterlibatan dalam ekonomi digital. 5. Konsep ruang dan waktu yang terdistorsi. 6. Fleksibilitas dan adaptasi berkelanjutan. Kehidupan masyarakat digital. 1. Digital citizenship. Teknologi yang berperan dalam mempermudah urusan dengan pemerintah. Contohnya, pembuatan NPWP, pembuatan KTP yang dapat dilakukan dengan daring. 2. Digital lifestyle. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi, mencari berita viral, dan mengikuti tren mode. 3. Digital commerce. Proses jual beli, pertukaran barang, dan layanan yang dilakukan sepenuhnya atau sebagian besar melalui jaringan internet. Tantangan masyarakat di era digital.
1. Kesetaraan akses teknologi. 2. Keamanan dan privasi data. 3. Disrupsi dunia kerja. 4. Ketergantungan teknologi. 5. Penyebaran berita palsu. Perspektif masyarakat terhadap globalisasi. 1. Kelompok skeptis. Kelompok ini adalah yang paling tidak percaya bahwa globalisasi adalah hal yang baru atau sangat revolusioner. 2. Kelompok hiperglobalis. Kelompok ini adalah yang paling yakin bahwa globalisasi adalah kenyataan baru yang revolusioner dan akan mengubah segalanya. 3. Kelompok transformasionalis. Kelompok ini mengambil posisi di tengah, lebih seimbang. Mereka percaya globalisasi itu nyata dan membawa perubahan besar, tetapi tidak sampai menghancurkan negara. Kata-kata mutiara hari ini. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, sikap egois dan tidak mau berbagi harus kita jauhkan dari diri kita. Berbuat baik dan adilah kepada semua orang agar hidup kita menjadi lebih baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.